Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 23. Malam itu menjadi malam pertama Sarah tidur terpisah dengan Devon. Sarah memilih tidur di kamar Devano. Hingga dini hari, Devon tidak mencarinya. Sarah tahu bahwa Devon memang sengaja untuk tidak mencarinya dan membiarkan ia tidur di kamar Devano. Sepanjang malam Sarah berpikir, sebenarnya apa yang diinginkan Devon? Apa yang membuat lelaki itu tidak menyukai kehamilannya? Tapi hasilnya nihil. Ia tidak tahu apa keinginan lelaki itu. Apa kemungkinan yang membuat Devon membenci kehamilannya? Sarah mendesah panjang. Ia menatap ke arah Devano yang sudah tertidur pulas. Tadi, setelah ia sadar dari pingsannya, ia sudah tidak mendapati putra di rumahnya. Entah apa yang dilakukan Devon pada lelaki itu. Apa Devon sudah mengusir putra? Atau memperlakukan lelaki itu dengan tidak baik? Sarah tidak tahu. Yang pasti setelahnya, ia mencoba menghubungi putra berkali-kali dan lelaki itu tidak mengangkat teleponnya. Devon pasti melakukan sesuatu pada putra hingga putra mengabaikan teleponnya. Ketika Sarah sibuk dengan pikirannya sendiri, Sarah mendengar pintu kamar Devano dibuka dari luar. Sarah memejamkan matanya. Seketika saat mendapati bayangan Devon memasuki kamar Devano. Samar-samar Sarah melihat Devon berdiri tak jauh dari ranjang Devano. Tatapan mata lelaki itu tampak mengamati dirinya dan juga Devano. Lelaki itu hanya diam membisu dengan kedua tangan yang masuk dalam saku celananya. Tatapan matanya sulit diartikan, seperti marah, seperti tak suka, tapi terselip juga sebuah kedamaian di sana. Sarah benar-benar bingung sebenarnya apa yang sedang dipikirkan Devon. Apa yang diinginkan lelaki itu? Lalu, Sarah melihat Devon mendekat. Lelaki itu mengecup singkat puncak kepala Devano. Dan terakhir jemarinya terulur mengusap lembut puncak kepala Sarah. Ya Tuhan, lelaki ini tampak begitu menyayanginya dan juga Devano. Tapi Sarah tahu bahwa ada satu titik di mana Devon tak ingin hal itu terlihat oleh siapapun. Kenapa? Apa ia begitu memalukan untuk disayangi oleh lelaki ini? Devon lalu bangkit dan meninggalkan Sarah dan juga Devano di dalam kamar Devano. Lelaki itu keluar dan menutup pintunya lagi. Sarah membuka matanya kembali. Rasanya ia ingin menangis. Kenapa Devon bersikap seperti itu padanya? Paginya, Sarah sedang sibuk di dapur rumahnya. Ia mendapati Devon yang akan berangkat kerja. Segera Sarah menghampiri Devon dan bertanya kenapa lelaki itu terburu-buru. Padahal ia belum sarapan atau mungkin sekedar meminum kopi paginya. Sarah juga melihat Devon sudah rapi, memasang dasinya sendiri tanpa meminta bantuan dari Sarah. Aku sibuk, ada rapat mendadak. Sarah tahu bahwa itu hanya alasan Devon saja untuk menghindarinya. Pulang jam berapa? Aku harap kamu pulang cepat. Aku mau periksa ke dokter kandungan untuk memastikan tentang malam. Devon memotong pertanyaan Sarah. Aku pulang malam. Sarah hanya mematung di tempatnya berdiri. Ia menatap nanar ke arah Devon yang mulai memasuki mobilnya. Ia tahu bahwa Devon sengaja menghindarinya. Lelaki itu tidak ingin membahas tentang kehamilan dengannya. Mobil Devon lalu melesat meninggalkan halaman rumahnya, sedangkan Sarah masih mematung menatap kepergian suaminya. Sarah menyeka air matanya yang tak berhenti menetes menuruni pipinya. Sesekali ia tersenyum menatap gambar hitam putih yang ada di tangannya. Hari ini mau tidak mau, ia ke dokter sendiri untuk memastikan keadaannya. Dokter bilang ia memang tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 minggu.
Devano akan memiliki adik. Ia sangat bahagia, tapi sepertinya tidak dengan suaminya. Saat ini, Sarah sedang berada di sebuah kafe sendirian. Ia memang sengaja tidak mengajak Devano karena tidak mau kalau Devano melihatnya menangis. Ia sengaja berangkat sendiri, lalu menghubungi Risa dan mengajak temannya itu ketemuan di kafe ini. Sarah butuh teman untuk bercerita, dan sepertinya Risa adalah sosok yang tepat. Sudah sangat lama ia tidak memiliki teman dekat perempuan. Risa menjadi teman yang sangat cocok untuk ia percaya. Sarah, Sarah mengangkat wajahnya saat mendengar panggilan tersebut. Rupanya Risa sudah berdiri di hadapannya, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu menangis?" tanyanya. Sarah bangkit, kemudian memeluk erat tubuh Risa. Ia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak menangis. Entah kenapa rasanya ingin sekali menangis. Mungkin ini berhubungan dengan hormon kehamilannya, atau mungkin memang karena rasa sakit hatinya terhadap Devon yang membuatnya tak berhenti menangis. Risa sangat baik. Ia membiarkan Sarah menangis tanpa bertanya lagi apa yang sedang terjadi. Risa tahu bahwa Sarah memiliki masalah, dan ia akan menunggu sampai Sarah siap bercerita sendiri kepadanya. Setelah saling berpelukan, keduanya kemudian duduk dan saling berdiam diri cukup lama. Risa tak juga membuka suaranya, karena ia ingin membuat Sarah tenang terlebih dahulu sebelum membahas tentang masalahnya. Sejak tahu bahwa suami Sarah adalah seorang Devon Daniswara, Risa merasa cemas dengan kehidupan masa depan Sarah. Ia takut bahwa Sarah hanya akan dimanfaatkan oleh lelaki itu. Padahal Risa dapat melihat dengan jelas bahwa Sarah tampak benar-benar tulus dengan suaminya. "Maaf, aku terlalu emosional," ucap Sarah kemudian. "Iya, tidak apa-apa. Aku juga sering sepertimu," jawab Risa sembari tersenyum lembut. Sarah tersenyum. Ia memberikan hasil foto USG-nya pada Risa. Entah kenapa ia ingin berbagi pada orang lain tentang kebahagiaannya mengandung bayi keduanya. Dan Sarah tahu bahwa ia tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan Devon. Karena itulah ia ingin berbagi kebahagiaan itu dengan Risa, temannya. "Aku hamil anak kedua, dan aku sangat senang." Risa mengamati foto itu. "Ya Tuhan, selamat Sarah. Aku juga turut senang atas kabar ini." Risa tidak bohong. Ia tulus dan benar-benar ikut senang dengan kebahagiaan Sarah. Setidaknya, Risa berpikir bahwa mungkin Devon sudah benar-benar berubah. Jika lelaki itu menikahi Sarah hanya demi wasiat ayahnya, Devon tak mungkin membuat Sarah hamil lagi, karena mereka sudah memiliki anak. Jika Devon membuat Sarah hamil lagi, tandanya lelaki itu kemungkinan besar tak akan menceraikan Sarah, seperti apa yang ia curigai sejak kemarin. Setidaknya itulah yang ada dalam pikiran Risa. "Terima kasih, kamu membuatku lebih baik," ucap Sarah dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Hei, apa yang terjadi denganmu? Kamu tampak sedih. Ini kabar bahagia, jangan menangis lagi," ucap Risa sembari menggenggam erat telapak tangan Sarah yang ada di atas meja. "Risa," Sarah tidak tahu apa ia harus bercerita dengan Risa atau tidak tentang sikap Devon yang menyakiti hatinya. Ia ingin bercerita dengan seseorang, dan ia berpikir bahwa Risa adalah teman yang tepat untuk mendengarkan keluh kesahnya. "Ada apa Sarah? Kamu ada masalah?" tanya Risa lagi. Suamiku tidak suka dengan kabar kehamilanku," lirih Sarah. "Apa? Bagaimana bisa?"
Aku tidak tahu. Maksudku, dia meniduriku, tapi dia tidak berharap aku mengandung lagi. Aku tidak mengerti apa yang dia inginkan. Sarah kembali menangis. Jika dulu ia bisa menyimpan semua rasa sakit hatinya dan bersikap tegar, maka tidak dengan sekarang. Masalahnya adalah bahwa sekarang ia sudah benar-benar jatuh cinta dengan seorang Devon Daniswara. Ia merasa tersakiti ketika Devon memperlakukannya seperti tadi malam. Bayi yang dikandungnya adalah bayi mereka, buah dari percintaan panas yang mereka lakukan hampir setiap malam. Tapi kenapa Devon tega menolaknya? Risa bangkit. Ia duduk di sebelah Sarah dan memeluk Sarah kembali untuk menenangkan wanita itu. Mungkin dia memiliki alasan lain dan bukan tidak suka kamu mengandung lagi. Dia marah, Risa. Kami bahkan bertengkar semalam karena masalah ini. Tadi pagi aku memintanya untuk mengantarku ke dokter, tapi dia menolaknya. Aku tahu bahwa dia tidak menginginkan bayi ini. Karena itu pula lah yang dia lakukan saat aku mengandung Devano dulu. Dia menjadi jahat lagi. Padahal aku sudah jatuh hati padanya. Liris Sarah dengan sesekali terisak. Risa benar-benar marah dengan apa yang sudah diceritakan Sarah. Sarah tidak berhak hidup menderita hingga sekarang. Sejak dulu, Risa tahu bahwa Sarah adalah temannya yang paling baik. Risa ingat ketika mereka hampir mati kelaparan saat masa-masa awal pelarian mereka. Saat itu, Sarah mendapatkan keberuntungan saat membantu seorang ibu-ibu dan diberi uang yang cukup untuk membeli sebungkus nasi. Dan dengan begitu baik, Sarah membagi sebungkus nasi itu untuk mereka makan bersama dengan beberapa anak lainnya. Belum lagi kenyataan bahwa Sarah tidak ingin hidup bersama di jalannya sebagai seorang pelacur. Temannya itu juga tidak menjauhinya atau bahkan menghakiminya. Sarah adalah orang yang sangat baik yang pernah Risa kenal, dan Risa tidak terima jika temannya itu memiliki nasib buruk hingga kini. Sarah, aku ingin sedikit bercerita denganmu. Kuharap kamu bisa mencerna semua ceritaku. Sarah melepaskan pelukan Risa. Ia menatap Risa dengan penuh tanya. Apa yang ingin kamu ceritakan? Ini tentang mantan suamiku yang telah menikah kontrak hanya karena wasiat sialan dari ayahnya. Sarah menganggukkan kepalanya. Dan kamu tahu siapa dia? Sarah menggelengkan kepalanya. Dia adalah suamimu, Devon Daniswara. Sarah tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dengan spontan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Devon melakukan itu. Tidak mungkin. Sarah tak percaya. Ya, tentu saja. Ia tak ingin percaya bahwa Devonlah pria brengsek yang menikah dengan Risa hanya karena sebuah warisan. Karena jika benar Devon melakukan itu pada Risa, maka bisa jadi... Ya Tuhan, tidak mungkin. Bersambung, nantikan episode 24-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!